Semua, terima kasih sudah datang ke channel saya Rudy Views, membahas pandangan saya tentang pasar modal, investasi, perpajakan, dan kadang-kadang ada kasus hukum yang menarik. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas apa 15 saham favorit investor institusi di Mei 2025. Nah, institusi di sini saya spesifik ke lembaga jasa keuangan, yaitu ada asuransi, dana pensiun, dan juga reksadana. Nah, setiap bulan kalau yang namanya reksadana itu wajib mempublikasikan 10 besar efek plus persentasenya dalam suatu dokumen yang disebut dengan fund fact sheet. Jadi kalau reksadana kan mengelola dana masyarakat. Eh, Setiap tahun diaudit, auditnya harus dipublish, kemudian dia punya apa namanya? Dia punya bulanan juga dipublikasikan. Nah, itu nama dokumennya Fund Fact Sheet. Kalau bahasa Indonesianya informasi ringkas investasi. Nah, kalau institusi lain seperti asuransi dana pensiun bagaimana? Kalau asuransi, kalau dia jual unit link itu juga ada Fund Fact Sheet-nya. Kalau dana pensiun, setahu saya tidak ada. Tapi mereka juga punya semacam audit laporan keuangan. Nah, data-data ini itu sebetulnya ketika melakukan transaksi, semua dilakukan di sistem dan datanya itu disimpan di Custodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI sama IDX. Nah, kalau kita tahu cara download data, kemudian kita olah data dibantu dengan AI, sebetulnya kita bisa tahu juga sih, sebetulnya investor institusi Indonesia itu sedang beli saham apa gitu. Nah, per Mei 2025, 15 saham favorit itu sebagai berikut. Jadi KSEI itu membagi nasabah jadi 9 kategori lokal dan 9 kategori asing, total 18. Nah, jadi ada local insurance, foreign insurance, local corporate, foreign corporate, local pension fund, foreign pension fund, dan seterusnya. Ada individu juga sih. Nah, kalau institusi yang saya maksud di sini itu adalah yang aktif investasi, yaitu reksadana, dana pensiun, sama asuransi. Kalau financial institution itu investasi nggak? Menurut saya investasi, tapi mungkin dia kategorinya bank. Sekuritas itu juga ada securities gitu. Tapi securities kan kalau di Indonesia biasanya mereka itu menyediakan jasa broker. Investasi ada tapi mungkin tidak besar. Nah, kalau financial institution mungkin lembaga jasa keuangan. Cuma kadang bingung juga apa nih, apakah yang di luar dana pensiun asuransi dan yayasan seperti itu. Nah, karena saya cuma fokus di tiga, yaitu reksadana, dana pensiun, dan asuransi, saya bagi menjadi asing dan lokal, total menjadi enam. Nah, KSEI itu menyediakan data kepemilikan per akhir bulan. Tapi harganya nggak ada, jadi harus ambil harga dari tempat lain, di-combine, dihitung lagi. Nah, kalau hitung satu-satunya kan repot gitu ya, apalagi datanya banyak. Jadi kalau waktu mengolah ini saya pakai AI. Nah, di kantor sih saya pakai ChatGPT. Saya pribadi juga suka pakai Grok. Nah, kombinasi lah. Dulu saya juga suka pakai DALL-E. DALL-E itu yang punya Microsoft untuk bikin gambar. Tapi sekarang bikin gambar di ChatGPT sama Grok juga udah bagus sih. Sama satu lagi itu di Meta ya, Meta Facebook. Kalau Meta kan di WhatsApp ada. Tapi saya jarang pakai sih. Lebih sering pakai ChatGPT sama Grok. Nah, eh, data ini kalau mau diolah pakai Excel juga bisa. Cuma ya memang satu ilmu Excelnya masih ada, yang kedua waktunya lebih panjang. Nah, kalau pakai ChatGPT itu dia punya proses jadi lebih cepat. Nah, cuma kalau dari pengalaman saya pakai sih terus terang eh, angkanya kadang suka salah juga. Jadi eh, pertama AI itu dia tidak simpan data. Jadi kamu harus feeding data ke sana. Nah, feeding data itu juga harus strukturnya rapi gitu. Kalau tidak, rubbish in, rubbish out. Jadi kamu masukin data yang sampah, keluarnya juga sampah. Nah, ketika memasukkan data, kadang-kadang ada beberapa data yang sudah dilihat lebih lebih jelas. Beberapa kali saya sudah hitung, saya sudah minta AI hitung, terus keluar, saya cek manual, loh kok kayak gini? Oh, rupanya dia ada yang salah seperti itu. Jadi eh, kalau misalnya pada saat pakai AI, kan ada yang biasa, ada yang DeepSeek gitu kan. Jadi dia pakai kayak lebih detail. Nah, kalau ada angka-angka, saran saya pakai itu. Jadi dia ceknya lebih detail. Kalau pakai yang biasa, kadang-kadang dia main hantam promo juga gitu. Nah, dari pengolahan data tersebut, saya bagi jadi asing yang kuning, lokal yang biru. Nah,
Ini untuk 15 favorit daripada asing reksadana sama asing lokal sebagai berikut. Jadi reksadana asing itu number one-nya BCA, number two-nya BRI, number tiga-nya Bank Mandiri, nomor empat Telkom. Sama ke Indonesia, BRI, BCA, Mandiri, Telkom. Cuma kelihatan sekali perbedaan size dana kelolaannya. Reksadana luar negeri kan sudah puluhan, ratusan, bahkan ribuan triliun. Indonesia sih paling gede juga cuma belasan triliun. Sekarang udah nggak ada reksadana di atas 10T. Itu semuanya sudah single digit. Nah, eh, jadi jangan lihat nominalnya ya, tapi lihat rasionya. Contoh misalnya BRI Mandiri sama BCA, kalau di lokal itu sama, 988. Nah, kalau di asing beda, 188, 78, 72. Artinya kalau di asing itu ibaratnya kalau saya punya uang, saya taruh di BRI 10, taruh di BCA 25. Jadi dua setengah kalinya gitu. Nah kalau di lokal enggak, kalau saya taruh 10 di BRI ya 10 di BCA, 10 di Mandiri. Nah kalau Telkom di sini dia setengahnya BRI, nggak nyampe. Kalau di Indonesia lebih dari setengah. Ya, jadi kelihatan untuk empat besar itu ternyata reksadana asing sama lokal weightingnya beda. Nah, kemudian di asing itu ada brand. Lokal nggak ada. Saya cari sampai umur urutan 15 juga nggak ada. Nah, itu eh, menunjukkan sekali lagi perbedaan strategi gitu. Nah, kalau brand itu ya, eh, sini saya ada bahas sih. Secara valuasi itu PE ratio pada tanggal 11 Juni itu mencapai 389 kali. PBV-nya juga saya lupa berapa puluh kali gitu. Nah, kalau Anda kerja di MI, terus terang kamu harus mengubah banyak SOP supaya kamu itu bisa membeli saham dengan PE ratio 389 kali. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu kerja di asing, saya bisa garansi itu eh, hampir nggak mungkin masuk kalau misalnya di dalam SOP pemilihannya kamu menggunakan valuation harus wajar gitu. Ah, tapi kalau misalnya kamu kerja di lokal, ya, asing yang saya maksud bukan bukan kerja di luar negeri ya, tapi kerja di MI yang dimiliki oleh asing. Tapi kalau misalnya kamu kerja di lokal, menurut saya juga sama. Saya ngobrol sama beberapa fund manager, kenapa sih nggak beli gitu? Kan lagi hot gitu. Ya mereka kesulitan untuk justify valuationnya. Karena kalau valuationnya mahal, mereka masuk. Tapi beda dengan reksadana yang di luar negeri, bukan reksadana MI asing ya, tapi MI yang benar-benar di luar Indonesia. Kayaknya buat mereka valuation nggak terlalu jadi masalah sepanjang sahamnya liquid sama sahamnya market capnya besar. Nah, buktinya dia masuk nomor 5 dengan 32T dengan bobot yang sama dengan Telkom seperti itu. Nah, tapi sekali lagi ini bukan satu reksadana ya, tapi semua reksadana digabungin jadi satu. Jadi bisa aja di reksadana A dia cuma punya misalnya 5 saham, reksadana B punya 10 saham. Jadi itu semua dijumlahkan. Oke. Nah, kemudian Astra sama BNI. Kalau BNI di kita ada di lebih tinggi. Kemudian ada Alfamart sama juga. United Tractor sama juga. Walaupun beda urutan. Kalbe sama. Indofood sama. Aman. Aman di asing ada. Aman ini sama kayak brand gitu. Valuasinya agak sulit untuk dijustify. Jadi kalau di Indonesia nggak masuk 15 besar. Ada ICBP, kita juga ada. Goto nggak ada di 15 besar. Adaro. Nah, Adaro ini saya juga agak kaget karena setahu saya asing itu eh, menghindari saham batu bara Indonesia karena nggak ESG. Entah ini reksadana yang nggak pakai konsep ESG atau mungkin sudah berubah. Karena kalau di sini Adaro-nya masih ada 3,8T, tapi di 15 besar itu tidak ada Adaro di lokal. Seperti itu. Nah, kalau Adaro tidak masuk di lokal itu mungkin pertimbangannya tidak selalu valuasi. Bisa juga karena faktor harga batu bara dan sebagainya. Nah, jadi menarik ya bahwa MI asing sama lokal itu sahamnya mirip-mirip, tapi ada beberapa saham yang berubah di top 15. Ya bisa juga Adaro ternyata di 16. Kita kan nggak tahu. Nah, kalau di lokal ada MDKA, di asing tidak ada di top 15-nya. Nah, dana pensiun. Ya, kalau dana pensiun itu beda sama industri reksadana. Paling tidak kalau di Indonesia yang saya tahu ya. Reksadana yang lokal itu rawan dengan redeem subscribe. Apalagi kalau dijual di bank. Waduh, kalau kamu sudah dijual di bank, misalnya hari ini masuk 100 miliar, besok bisa di-redeem 80 miliar. Padahal kamu baru beli sahamnya belum selesai, besok udah di-redeem kamu harus jual lagi gitu. Nah,
Kalau kamu jualnya ke investor institusi, investor perorangan long term, mungkin tidak serentan itu. Tapi ya namanya investor kalau banyak kan pikiran beda-beda. Ada yang panik lihat situasi, ada yang mungkin lihat performance yang sedang turun, ada yang mungkin punya opportunity lebih baik. Kadang-kadang market turun mereka cut loss banyak juga. Kadang-kadang market untung dikit mereka sudah profit taking, walaupun masih naiknya besok, ya itu juga cukup lumayan gitu. Jadi ketika kita mengelola reksadana itu beda sama kelola uang sendiri. Kalau kelola uang sendiri kan kita beli saham, kita conviction, ya udah biarin aja. Tapi kalau kamu kelola reksadana yang jenisnya saham, kadang-kadang kamu nggak mau jual gitu ya, tapi nasabah redeem, sehingga portfoliomu juga tergantung subscribe redeem nasabah. Nah, sehingga skill dalam mengelola reksadana itu agak beda sama skill dalam mengelola portfolio sendiri tanpa bermaksud mengatakan mana yang lebih jago. Jadi belum tentu kamu jago di reksadana, kamu jago kelola sendiri. Belum tentu juga kamu jago sendiri terus kamu sama jagonya ketika kelola reksadana. Karena di reksadana selain kita menghadapi nasabah punya emosi, kita juga menghadapi peraturan ya. Satu saham maksimal 10%, ada ketentuan ini dan sebagainya. Ya, jadi menurut saya eh, kelola portfolio itu eh, bukan dibilang level sih ya, tapi eh, ibaratnya yang satu mungkin tenis satu tuh pedal gitu. Jadi nggak apple to apple. Walaupun ya mirip-mirip juga. Nah, kalau dana pensiun beda. Dana pensiun itu lebih long term. Kenapa? Karena redemptionnya itu cuma terjadi waktu karyawannya pensiun atau PHK. Jadi kalau misalnya tidak ada PHK massal, usually dia punya uh, redemption itu atau pengeluarannya sudah ketakar. Jadi nanti misalnya sekian tahun lagi, sekian karyawan pensiun, jadi harus bayar. Jadi mereka tuh sudah punya hitung-hitungannya. Nah, kemudian iuran masuknya juga tergantung. Ada perusahaan yang potong gaji karyawan setiap bulan iur, ada juga yang company-nya kalau dia dana pensiun pemberi kerja, dia yang menambah, juga kombinasi. Nah, sehingga dia punya cash flow itu lebih tertata, lebih teratur dibandingkan cash flow yang ada di apa namanya jenis reksadana. Nah, oleh karena itu, kalau orang mau strategi long term, biasanya lebih bisa jalan di dana pensiun. Karena yang penting atur cash flow-nya sudah benar, kita bisa jalankan strategi investasi tanpa terlalu tergantung kepada fluktuasi pasar. Paling challenge-nya adalah ada bunga teknis. Bunga teknis itu setiap tahun itu dana pensiun ditarget. Jadi untuk bisa membayar full manfaat pensiun itu setiap bulan masih return berapa, setiap tahun masih return berapa persen. Nah, itulah yang harus tercapai dan itu bukan kayak kamu rugi-rugi-rugi terus tahun ke-10 untung 200% nggak bisa begitu. Dia setiap tahun tuh ada persentasenya. Nah, itu yang membuat kadang-kadang portfolio dana pensiun itu lebih banyak yang di obligasi. Nah, kalau kita perhatikan top 15-nya dana pensiun di asing sama di lokal, asing itu nomor satunya BCA, kita nomor dua. Nah, BCA, BRI Mandiri mirip-mirip, malah BRI-nya lebih besar di sini. Kalau di luar negeri itu BCA-nya 2 kali lipat daripada BRI dan Mandiri. Jadi itu perbedaan strategi. Telkom setengahnya BRI. Kalau di kita Telkom ya hampir setengah juga BRI sih. Ya, Astra sama. Nah, kalau di asing BNI, kalau kita BRIS. Kemudian asing juga beli Alfamart. Kita Alfamart nggak ada di dana pensiun di top 15. UT, UNTR itu di 3,89 triliun. Kalau di lokal malah nggak ada juga di top 15. Eh, Asing ada ICBP, kita juga ada. Asing ada Antam, kita nggak ada Antam. Gitu. Karena Antam ini memang belakangan naik, tapi kan sudah tidur cukup lama juga. Goto ada, INDF harusnya ada, tapi di lokal ternyata adanya ICBP. Nah, kemudian ada Kalbe sama juga Aman. Ya, Aman ini di lokal nggak ada, mungkin sama kendalanya di valuasi. Sama ada TPIA. Ya, TPIA ini ternyata dana pensiun asing berani masuk ke saham valuasi tinggi. Sementara kalau di dana pensiun lokal nggak ada di top 10 ya, per Mei ya, top 15 maksud saya. Nah, kalau di reksadana ada brand, reksadana asing ada brand, dana pensiun asing nggak ada brand, dia cuma ada TPIA dan Aman. Nah, TPIA dan Aman ini kenapa saya sebut? Karena Aman ini per 11 Juni
Dia punya PE ratio minus 63 kali, PBV-nya 7 kali. Memang nggak se ekstrim brand sih, tapi juga nggak se ekstrim TPIA. TPIA itu PE ratio-nya minus 520 kali, artinya dia rugi. PBV-nya 20 kali. Kenapa saya bilang ini tinggi ya? Jadi referensi nih, kalau MI kan ada yang pakai PE ratio, ada yang pakai PBV ratio. Internasional juga sama. Nah, kita kasih gambaran kalau misalnya bank, kayak rumor bank mau dijual segala macam, itu value-nya pakai PBV. Kenapa? Karena PBV itu dia nggak kayak PE ratio. PE ratio kan kalau pas lagi untung gede, kecil pair-nya. Kalau pas lagi rugi, minus. Kalau PBV kan dia stabil-stabil aja gitu. Jadi dalam valuasi yang transaksi kayak jual bank seperti apa, pakainya PBV. Nah, kalau BCA, PBV-nya itu adalah yang dianggap the best lah. Kenapa? Karena dia mungkin di antara semua perusahaan di Indonesia, good corporate governance-nya dianggap yang nomor satu gitu. Nah, kalau dia dianggap nomor satu, berarti kan orang bersedia bayar di PBV yang lebih tinggi. BCA itu dia kisarannya cuma 4 sampai 5 kali book value. Itu sudah tinggi. Kalau kita lihat Bangsa BRI Mandiri, itu mungkin 2 sampai 3-an gitu. Nah, kalau yang di bawahnya itu mungkin 1,5 sampai 2,5. Nah, tergantung juga kalau kurang dari 1,5 biasanya jarang bagi dividen atau grow labanya kurang atau dan sebagainya. Nah, jadi PBV yang tinggi itu atau PER yang tinggi biasanya kalau misalnya PERmu sudah di atas 5, PBV-nya di atas 5 kali, mungkin nggak mungkin, tapi justifikasinya adalah pertumbuhan labamu masih sangat luar biasa. Kalau tidak luar biasa atau bahkan rugi, ya sulit kadang-kadang untuk menjustifikasi seperti itu. Ini paling tidak cara pikir value investing ya. Tidak keberatan beli saham yang valuasinya mahal, sepanjang mereka meyakini pertumbuhan labanya itu juga bisa tinggi. Nah, tapi ya namanya kan aliran kan bisa beda-beda. Ada juga yang penting cuan gitu. Dia nggak peduli mau mau value, mau story, mau grow, mau apa. Ada yang cacing-cacing naga-naga gitu kan. Jadi yang penting kalau nggak kaya, ya udah kalau udah yakin hajar aja semua. Itu juga ada. Ada juga yang mungkin dia tuh mainnya scalping atau trading cepat. Sehingga yang namanya valuasi per PBV dia nggak relevan. Dia cuma lihat ratio, dia cuma lihat misalnya polanya seperti ini, kayaknya bakal naik, kayaknya bakal turun. Sebetulnya dari sekian banyak cara yang ada itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang penting kita merasa nyaman dengan caranya masing-masing, sama ya dari cara tersebut menghasilkan keuntungan. Karena kalau nggak untung ya juga untuk apa kan? Nah, kalau kita lihat top 15 15 besar di dana pensiun asing itu ada Antam, tapi tidak ada BRIS. Tapi kalau di lokal ada BRIS nggak ada Antam gitu. Nah, itu mungkin yang membedakan Indonesia sama yang asing. Kalau kita lihat skala investasi juga kecil ya. Dana pensiun asing itu di BCA bisa 64T, karena dana pensiun di luar negeri itu raksasa gitu. Dana pensiun lokal paling tinggi cuma 2T. Bahkan urutan 6 ke bawah itu sudah di bawah 1 triliun. Jadi itu menunjukkan kecil sekali penempatan dana pensiun Indonesia pada saham. Nah, yang terakhir adalah kategori asuransi. Nah, kalau dilihat di nomor satu asuransi ini ada Life. Kemudian ada Abda juga. Itu nama yang mungkin tidak begitu kita kenal. Nah, ini menurut saya data kesehnya tidak konsisten. Kenapa? Karena kalau data keseh itu kan dia muat kategorinya. Kalau berdasarkan yang saya baca, pemegang saham pengendali itu dia nggak hitung. Jadi misalnya pemegang saham pengendali adalah asuransi apa gitu. Nah, itu lembar yang tunjukin itu lembar yang di luar itu. Jadi benar-benar free floatnya aja. Maksudnya masyarakat umum. Nah, itu di BCA seperti itu, di BRI seperti itu, di Mandiri seperti itu, tapi di beberapa perusahaan somehow tercampur. Jadi memang harus dikaji lagi datanya. Dan kalau kita mau fokus di free float, itu sahamnya direksi, sahamnya komisaris, sama pemegang saham di atas 5% juga dikeluarkan. Tapi kalau saya lihat kayaknya di Kesei tidak melakukan itu. Jadi kalau kayak Pak Loking Hong punya Gajah Tunggal, punya BMTR, itu harusnya perhitungan lembarnya dikeluarkan. Tapi somehow tetap dihitung juga sama si Kesei. Tapi saya ngerti juga sih. Mungkin tidak semua pemegang saham yang 5% itu pengendali. Bisa juga mereka benar-benar investor. Nah, kalau kita lihat top 15-nya, ya itu ya.
Live-nya kalau kita sama Abdanya kita skip BRI, BRI. Jadi kalau di asing kan tadi kalau reksadana sama dana pensiun mereka pegang BCA. Kalau di asing asuransi mereka pegang BRI. BCA nomor 2 bobotnya sama. Nah kalau di lokal nih BRI 20T, Telkom malah nomor 2 ya. Jadi asuransi lokal pegang Telkom banyak. BCA nomor 3 dengan Telkom bobotnya sama. Dan sini BBRI lebih besar daripada BCA. Kalau di sini BBRI-nya sama BCA-nya mirip. Malah beda sama pola yang ada di reksadana sama di asuransi. Kemudian Mandiri sama, Astra juga ada, Bank BNI juga ada. Nah, di lokal ada Bina. Nah, Bina ini sama problemnya sama kayak Life dan Abda. Jadi pemegang saham pengendalinya itu dihitung. Kemudian ada Jasa Marga. Jasa Marga itu di bawah kalau di lokal. Ada Goto. Goto di lokal nggak ada di top 15. Ada ini Bank Mayapada. Ini menurut saya juga problemnya sama. Jadi pemegang saham pengendali terhitung juga. Ada Alfamart. Enggak nih. Maya kayaknya bukan ya. Sebentar, Maya itu pemegang saham pengendalinya Maya. Bank Mayapada. Oke, sambil tunggu ya. Kemudian Aman, ya Aman masuk. Oh nih, Mayapada sudah keluar. Oh ya, jadi pemegang saham pengendalinya Bank Mayapada itu ada Cathay Life Insurance. Dia punya 8,6%. Oke, itu make sense masuk. Ya, INDF, UNTR. Nah, kalau di lokal tadi ada Bina, ada Mega. Mega itu juga pemegang saham pengendalinya itu asuransi. Kalau kita keluarkan itu harusnya itu nggak masuk di sini. Kalau kita lihat di sini, yang besar-besar kebanyakan sama. Kalau kita keluarkan yang live, yang Abda begitu. Nah, tapi ke bawah-bawah itu kelihatan ada perbedaan. Jadi memang strategi antara asing sama lokal itu tidak sama. Nah, kalau kita lihat ya, em, ini tadi sudah saya jelaskan live ya. Live ini dia ini kode sahamnya live. Pemegang saham pengendalinya itu Mitsui Sumitomo Insurance. Jadi Mitsui dari Jepang. Dia punya 80%. Nah, 80% 1,68 miliar lembar dikali 6.200 setara 10,5 triliun. Nah, itulah yang menyebabkan live ini 10,5 di sini. Padahal kan si Mitsui ini pemegang saham pengendali. Nggak mungkin dia jual sahamnya. Beda sama yang masyarakat ini. Harusnya yang dihitung tuh hanya yang masyarakat ini. Makanya kalau kalau misalnya kita mau ini harusnya itu dikeluarkan. Nah, demikian juga dengan Abda ya. Abda ini pemegang saham pengendalinya Ona Indonesia Private Limited. Ini kemungkinan perusahaan asuransi di Singapura. Jadi eh, karena apa namanya? eh, Kalau ini dikeluarkan gitu ya. 1,8 T di sini eh Bina ya. Sebentar. Ini oh sorry Abda. Abda di sini. Nah, kalau kita keluarkan itu harusnya juga tidak masuk. Kenapa? Karena angkanya sama. Harusnya kita hitungnya cuma dari yang 81 sorry, dari 81 juta lembar ini aja gitu. Nah, sekali lagi data kese itu supposed to be hanya yang scriptless saja yang porsi masyarakat. Kalau porsi pengendali sebaiknya tidak dihitung. Kalau dihitung ya kadang-kadang kan contoh kayak BCA. BCA itu kan yang punya Dwi Muria, itu kan grupnya Hartono. Itu kan dia nggak bakal jual sahamnya, dia pegang long term. Jadi harusnya diambil dari porsi yang cuma di publik aja. Nah, mungkin sahamnya kebanyakan, ya mungkin juga yang kerjanya juga tidak konsisten. Jadi kadang-kadang ada beberapa saham yang kalau kita lihat, ini kayaknya bobotnya pengendali nih. Jadi harusnya kita keluarkan. Nah, kalau di lokal itu kejadian di Bina, Dinet, sama Mega. eh Perlu dipahami ya, semua saham-saham yang saya sebut di sini hanya untuk referensi saja. Jadi bukan rekomendasi untuk buy, sell, dan hold. Asing punya saham itu, institusi punya saham itu belum tentu returnnya naik. Belum tentu hasil investasinya dibandingkan perorangan. Jadi nilainya memang lebih besar, tapi belum tentu dengan membeli saham-saham tersebut lebih untung daripada saham-saham pilihan yang telah Bapak Ibu lakukan.
Nah, kemudian data per Mei ini saya ambil dari Kesey sama IDX, diolah dengan ChatGPT, namanya AI, ada kemungkinan salah. Bahkan ChatGPT-nya juga bikin disclaimer. Ya, kami bisa salah, harap hati-hati pakai datanya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.